9 Kota Denpasar yang saat ini bertugas di SD Negeri 27 Pemecutan. Kali ini saya akan ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Ida Ayu Ratnasari. Beliau adalah guru kelas 5B yang bertugas di SD Negeri 27 Pemecutan. Om Swastiastu Budayu. Om Swastiastu Boga. Apa kabarnya hari ini? Baik. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Dayu lakukan di dalam kelas atau sebelum proses supervisi kelas. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Dayu lakukan, dan kenapa hari ini kita melakukan pra-observasi adalah sebagai persiapan awal sebelum Ibu nanti melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik kita. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Dayu. Yang pertama, berkaitan dengan tujuan ya Bu, apa kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti? Baik, Ibu Boga, izin menjawab. Di sini tujuan pembelajaran nanti saat saya melakukan pembelajaran yang pertama adalah ada dua ya Bu. Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan dan berdiskusi, murid mampu menyebutkan satu nutrisi yang terkandung dalam makanan dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab, murid mampu mengidentifikasi dan menyebutkan fungsi satu nutrisi yang terkandung dalam makanan dengan benar. Baik, jadi nanti ada dua tujuan yang akan Ibu Dayu ingin capai. Kemudian pembelajaran yang ingin Ibu Dayu capai selanjutnya dalam area pengembangan. Area pengembangan yang ingin Ibu Dayu capai atau ingin Ibu Dayu lakukan dalam observasi itu meliputi apa saja? Area pengembangan nanti saya ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Di pengetahuan di sini saya akan dengan anak-anak menelaah atau menyebutkan satu nutrisi yang ada dalam makanan. Sedangkan untuk keterampilan nanti saya ingin anak-anak dapat mengelompokkan makanan sesuai zat nutrisi yang terkandung. Seperti itu. Oke, baiklah. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai yaitu pada aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Nah, sekarang saya ingin mendengar tentang rancangan pembelajaran yang Ibu Dayu buat. Mungkin dari segi metode pembelajarannya seperti apa, dari strategi ataupun model pembelajaran yang akan Ibu Dayu laksanakan. Baik, di sini strategi pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan dan kemampuan belajar siswa yang terintegrasi sosial emosional, lalu pembagian kelompok sesuai kemampuan siswa. Sedangkan metode pembelajarannya saya menggunakan problem based learning dengan pendekatan saintifik. Dan metode pembelajarannya saya gunakan ada diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Seperti itu, Bu. Oke, baiklah. Kemudian untuk media pembelajarannya sendiri, Ibu Dayu akan menggunakan media pembelajaran apa saja? Di sini saya akan menggunakan media konkret, Bu. Nanti ada beberapa makanan, ada beberapa buah, sayuran yang akan saya siapkan, lalu modul ajar, video, LKPD, seperti itu. Oke, bagus sekali. Dan pertanyaan berikutnya, untuk pelaksanaannya, kira-kira Ibu Dayu akan melaksanakannya pada hari, tanggal berapa, kemudian di jam yang keberapa? Di sini saya sesuai jadwal saya akan melaksanakannya di kelas saya sendiri, Bu, yaitu kelas 5B pada hari Senin pada jam terakhir, Ibu. Jam itu jam 7 ke 8. Baiklah, jadi nanti di hari Senin depan ya, tanggal 7 dan ke-8 saya akan datang ke kelas Ibu Dayu. Saya akan melakukan supervisi kelas dan juga saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu Dayu nanti. Nah, nanti setelah Ibu Dayu melakukan observasi dan melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, kita akan melaksanakan percakapan singkat ya Bu, yaitu pasca observasi yang nantinya akan didampingi juga oleh Ibu pengajar prakteknya. Baiklah, sebelum kita akhiri,
Kira-kira apa yang Ibu Dewi dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Baik, saya mendapatkan gambaran mengenai rancangan pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas ini. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktunya sudah bersedia mendampingi saya di percakapan pra-observasi dan sampai bertemu di kegiatan observasi pada hari. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Om Santi, 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 Om. Selamat siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Aku harap semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pelajaran. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita dapat belajar dengan baik dan lancar. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, Ahmad. Baik teman-teman, sebelum kita belajar mulai berdoa untuk kembali kepada masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siapa yang sudah hadir pada pagi hari ini? Yuk, Nauri, Geodika, Angel, baik. Dan ketiga temanmu tidak masuk kenapa nak? Sakit. Mari kita doakan semoga teman-teman kalian yang sakit bisa cepat sembuh dan bisa ikut belajar kembali besok. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kalian, sebelum kita mulai belajar, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Garuda Pancasila, ya, salah satu lagu wajib. Ibu harap anak-anak semua ayo nak. Selanjutnya kita akan tepuk PPK. Silakan yang sama ini. Tepuk PPK. Religius, Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Jadi silakan duduk. Anak-anak masih tetap berdiri. Kita lanjutkan dengan lagu profil pelajar Pancasila. Ya, ini bersama. Silakan kita tepuk tangan ya. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa.
sudah membuat kesepakatan kelas, di mana kita sepakat anak-anak tepat waktu masuk dan keluar kelas. Yang kedua, kita sudah melakukan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ketiga, ibu mohon di saat belajar tidak ada yang ribut dan angkat tangan jika ada yang ingin menjawab atau bertanya. Paham? Baik, selanjutnya. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah mempelajari tentang organ pernapasan pada manusia. Ya, siapa yang tahu apa saja organ pernapasan pada manusia? Silakan angkat tangannya. Ya, Sofia? Hidung. Tadi? Paru-paru, good. Yang lain? Ya, Kesia? Lambung. Lambung. Ah, kurang tepat. Yang lain? Ayo, Cahya. Ya, kerongkongan. Nah, itu tadi alat pernapasan pada manusia. Sekarang kita sebagai makhluk hidup bernapas. Ya kan? Ciri-ciri sebagai makhluk hidup bernapas. Tadi sudah kalian sebutkan organ pernapasan. Nah, selain bernapas, kira-kira ada tidak ciri-ciri makhluk hidup yang lain? Ada tidak? Yuk, silakan diangkat tangan. Ayo. Minum. Aduh. Ya, angkat tangan siapa aja cirinya tadi? Sebentar. Ya. Selain bernapas, kira-kira ada nggak ciri-ciri makhluk hidup yang lain? Ya, Cinta? Ya, tepat sekali, makan dan minum. Nah, makan dan minum adalah salah satu contoh ciri-ciri makhluk hidup. Ya, kita sebagai makhluk hidup yaitu manusia perlu makan dan minum. Nah, sekarang aku mau nanya lagi. Tadi pagi kalian sudah makan belum? Sudah. Sarapan? Nah, kira-kira kalian makan apa? Nasi. Terus? Roti. Susu. Ada lagi? Ya, tadi banyak yang makan nasi ya. Kita lihat tadi. Nah, selanjutnya, kira-kira menu sarapan yang anak-anak makan tadi apa? Roti. Terus? Susu. Tadi yang makan nasi apa? Makan nasi aja? Ya, ada lauk. Ada lauk. Ada sayur? Ada. Gus. Nah, anak-anak, pada hari ini Ibu akan mempelajari tentang zat nutrisi makanan yang diperlukan tubuh. Karena kita perlu makanan yang baik untuk tubuh kita. Jadi pada hari ini zat nutrisi makanan. Kita akan mempelajari tentang zat nutrisi makanan yang diperlukan oleh tubuh kita supaya kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, perhatikan, Ibu sudah membawa contoh-contoh makanan. Nanti di dalam materi ini, Ibu ada beberapa tujuan yang ingin Ibu sampaikan. Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan dan berdiskusi, nanti anak-anak Ibu ajak berdiskusi, anak-anak mampu menyebutkan zat nutrisi yang terkandung dalam makanan dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab, anak-anak mampu mengidentifikasi dan menyebutkan fungsi zat nutrisi yang terkandung dalam makanan dengan tepat. Silakan, anak-anak amati. Gambar menu makanan A dan B. Ya, sudah? Kalian lihat yang A. Kira-kira apa saja? Makanan apa saja? Ya, mau angkat tangan, silakan angkat tangan. Dia tadi burger, ya, lanjut. Apa? Es krim. Ada lagi? Oh iya, ada es krim. Ya, Sofia? Ada sosis, ya. Lanjut, di menu yang B. Ya, Adit? Ada susu. Naila? Nasi. Lain? Ya, bersih? Ikan. Nah, kira-kira sekarang Ibu nanya, dari menu A dan menu B, yang mana makanan yang seimbang? Yuk, yang lainnya? Yang B. Yang lain?
Yang B. Kenapa B? Ayo, ada yang memberikan alasan? Ayo. Siapa yang bisa? Karena memiliki gizi yang seimbang. Ya, tepat sekali karena memiliki gizi seimbang. Nah, sekarang ibu sudah membawa contoh-contoh. Perhatikan anak-anak. Ini ada apa? Nasi. Kalian makan nasi nggak? Indonesia adalah makanan pokoknya adalah nasi. Nah, selanjutnya ibu membawa berbagai aneka ragaman. Ya, perhatikan contohnya. Di sini ada susu, sayur, mentega, gorengan, keju, minyak goreng, kacang, tahu, roti, buah manggis. Nah, ini beberapa aneka makanan atau menu ya. Nah, sekarang tadi kita lihat dulu ya. 3 golongan makanan berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada tadi nasi. Nasi itu berfungsi sebagai zat tenaga karena dia memiliki kandungan karbohidrat dan yang kedua ada ikan. Ya, dia merupakan zat pembangun yang memiliki fungsi untuk mengatur. Dia memiliki protein dan mineral. Lanjut ada buah. Dia sebagai zat pengatur. Ya, di sini fungsinya adalah mineral dan vitamin atau air. Nah, selanjutnya kita lihat karbohidrat. Nah, sekarang ibu minta kelompok 1 ya, yang mana yang termasuk karbohidrat. Oke, kelompok 1 silakan berdiri. Ada lagi. Ya. Ibu minta kelompok 2. Ya. Yang mana makanan yang termasuk protein? Ya, silakan kalian rembuk. Yang mana yang protein? Ayo silakan saling diskusi. Yang mana? Temannya. Silakan, yuk. Lanjut. Ada lagi? Sudah? Sudah? Ada lagi? Ya. Lanjut. Yang masuk lemak. Kelompok 3, silakan coba ke depan. Yo, mana yang makanan yang masuk lemak? Ayo. Gorengan. Mentega, keju. Yuk, ayo. Ada lagi? Silakan. Loh, ya. Lagi sekali, vitamin. Yang masuk vitamin. Ayo kelompok sana, ya, ibu minta ya. Berenang, silakan. Masuk vitamin. Silakan. Vitamin. Ini vitamin. Apa benar salah ya? Nah, yuk. Nah, yuk. Tadi kalian sudah mengelompokkan tentang karbohidrat. Kita lihat. Di sini karbohidratnya ada apa? Roti. Ini nasi. Ya, ini ada nasi ya. Nasi apa? Nasi putih. Lalu ada kentang. Nah, kita lihat nah. Jawaban kalian sudah tepat. Ya. Karbohidrat itu berasal dari
karbohidrat yang arah atau saccharose dan amilum. Ini dibutuhkan untuk sumber energi atau energi dibutuhkan untuk aktivitas kita berlari, supaya berjalan, bekerja. Jadi kita perlu karbohidrat sebagai sumber tenaga kita. Ya, itu fungsi karbohidrat. Nah, bahan makanan yang mengandung karbohidrat biasanya adalah tadi nasi, ya, seperti beras atau nasi, gandum, sagu, jagung, kentang, ubi kayu dan lain-lain. Ya, itu tadi makanan yang termasuk dalam karbohidrat. Selanjutnya makanan lain yang termasuk protein dan lain-lain, silakan kalian bisa simak video ini untuk mempelajarinya. Apa saja sih? Apakah benar saya Bu? Tadi saya misalnya di sini saya menaruh susu, benar tidak itu termasuk vitamin? Apakah tidak lemak atau protein? Silakan anak-anak simak video tentang nutrisi makanan. Isi dalam makanan yang diperlukan tubuh. Tubuh kita membutuhkan nutrisi tersebut dalam jumlah yang seimbang. Berikut zat-zat utama tersebut. Yang pertama, protein. Protein merupakan zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perbaikan dalam jumlah besar bagi tubuh. Ikan, daging, keju, kacang tanah, dan polong-polongan merupakan makanan yang mengandung protein. Karbohidrat. Karbohidrat merupakan nutrisi utama yang dibutuhkan bersama protein dan lemak. Karbohidrat akan diolah menjadi zat gula yang dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan energi secara cepat. Anak-anak tadi sudah menyimak video pembelajaran tadi. Aku ingin mengulang. Kira-kira ini tadi apa? Protein. Ada apa aja? Benar? Terus? Bibit. Macam. Udah benar belum? Belum? Bisa ya? Lanjut. Masuk apa ini? Protein udah. Ya, belum dimasukin. Apalagi yang termasuk protein? Nah, ini yang termasuk protein. Ya, kacang-kacangan, tempe, tahu, kecap bisa, ada telur, ya. Nah, lanjut. Ada namanya lemak. Lemak di sini macam-macam gorengan, ya. Ada makan gorengan, itu berlemak, ya. Jadi cepat gemuk. Margarin, ya. Bu, telur masuk lemak enggak? Masuk lemak atau tidak? Di dalam kuning telur ada lemaknya, tetapi putih telur termasuk protein. Ya. Nah, yang masuk lemak juga ada minyak goreng. Dan juga ini apa ini? Buah alpukat, buah almond, dia termasuk ke dalam lemak. Ya, alpukat dia masuk lemak. Ke dalam vitamin. Ada sayur, benar? Benar. Nah, sayur apa ini? Kubis atau kol. Terus Bu, alpukat masuk vitamin. Ya, dia masuk vitamin dan masuk lemak. Susu. Nah, susu. Gimana? Ada, dia masuk vitamin dan juga masuk ke lemak. Lanjut, di sini ada pisang. Vitamin. Ini ada lagi buah rambutan. Vitamin dibagi menjadi dua. Vitamin yang larut dalam lemak itu adalah vitamin A, D, E, K. Dan vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin B dan C. Nah, kemarin kita sudah membentuk kelompok ya. Silakan anak-anak bisa
membentuk kelompoknya, kita akan mengerjakan LKPD. Silakan bentuk kelompoknya, Nak. Silakan berbalik. Ya, silakan. Baik, anak-anak, Ibu akan bagikan soal LKPD kepada kalian. Nanti silakan dibaca apa suruhannya. Pertama, kalian tulis namanya, nama kelompok kalian. Terus baca perintahnya, lalu diisi jawabannya. Ini makanan apa? Dia mengandung zat apa? Ya, lalu fungsinya apa saja? Paham anak-anak? Baik, Ibu bagikan ini kelompok, masih kelompok. Silakan diisi pekerja ya. Silakan diisi namanya ya, nama panjangnya satu siapa? Ya, kelompok selanjutnya sudah. Nah, sudah. Isi nama kelompoknya ya. Ya, anak-anak, sebelum kita presentasi, terlebih dahulu Ibu ingin mengajak kalian untuk ice breaking, yaitu dengan senam meong-meong. Silakan anak-anak berdiri. Hasil dari LKPD. Yang pertama Ibu minta dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 berdiri semua. Ya, silakan ini ya. Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Mas Rani. Dibutuhkan oleh proses pertumbuhan dan nanti sosial yang besar. Oke, lanjut. Nah, ya lanjut. Oke, sudah? Oke, itu pendapat dari kelompok 1. Silakan kesimpulannya. Untuk mengatur kesehatan tubuh biar tidak sakit ataupun terkena bakteri. Oke, itu pendapat dari kelompok 1. Ada yang ingin menanggapi dari kelompok lain? Kira-kira sudah pas? Sudah. Kalau sudah pas, silakan kita kasih tepuk tangan. Tadi kalian sudah presentasikan, silakan dikumpulkan LKPD masing-masing kelompok. Ya, kelompok masing-masing kelompok silakan dikumpulkan LKPD-nya. Nah, anak-anak, setelah Ibu cek di sini kelompok yang terbaik jawabannya ya, Ibu udah lihat. Dan kesimpulannya itu adalah kelompok 5. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, baik. Anak Ibu akan jelaskan kembali, nak. Di sini perhatikan ya gambarnya. Yang pertama itu benar, karbohidrat. Ya, karbohidrat fungsinya adalah sebagai sumber energi utama yang dimiliki oleh tubuh. Yang kedua adalah gambar protein.
rusak. Gambar ketiga ini adalah alpukat. Alpukat memiliki zat yang terkandung adalah lemak. Lemak sendiri memiliki fungsi untuk menjaga sebagai cadangan makanan dan melarutkan vitamin A, D. Ya. Yang terakhir adalah buah-buahan. Ini zat yang terkandung adalah vitamin. Fungsinya untuk mendukung pertumbuhan dan memelihara kesehatan. Kesimpulannya dari gambar di sini, gambar di atas ini termasuk adalah makanan seimbang atau zat nutrisi yang diperlukan oleh tubuh manusia. Sudah paham anak-anak? Kalau sudah, silakan anak-anak kembali posisi ke depan ya nak ya. Di sini sudah terlihat siapa saja yang sudah menjawab. Oke, kita bahas ya. Soal yang pertama, nasi merupakan makanan pokok Indonesia yang mengandung zat karbohidrat. Soal nomor 2, zat yang berfungsi untuk proses pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak adalah protein. Soal nomor 3, protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan disebut protein nabati. 4, contoh makanan yang termasuk lemak yaitu minyak goreng. good job. Tadi jawaban dari kalian dan ibu lihat hasilnya sudah sangat bagus ya. Tidak ada yang remedi dan nilai 100 ada 2 orang, Zahla dan Naila. Kita kasih tahu good job ya ibu sekalian. G-O-B good job, good job, good job, good job, good job. Oke, teman-teman. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mengerjakan soal evaluasi. Ibu ingin mengingatkan kembali anak-anak untuk selalu belajar agar nilai kalian baik dalam ujian nanti dan tetap belajar ya, jangan sampai lupa. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu daerah, yaitu lagu Ampak-Ampak Kisah. Silakan ambil taruh dulu. Baik anak-anak, pelajaran hari ini Ibu cukupkan. Ingat di rumah kalian tetap belajar dan kerjakan bukunya diisi ya, ataupun tugas-tugas yang sudah diberikan. Nah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa agar kalian bisa selamat sampai rumah ya, sampai rumah kalian dengan selamat. Oke, seperti biasa doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan anak-anak. Baik teman-teman, mari kita berdoa mengalami seperti masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita tutup dengan Karama Santi. Silakan. Berdiri. Nama Santi. Om
riwayat vokasi di Antari. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 yang saat ini bertugas di SD Negeri 27 Komajutan. Pada hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Saya masih ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Ida Ayu Madya Ratnasari sebagai guru yang diobservasi dalam kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Ibu pengajar praktek Bu Dian Lestariani sebagai pengajar praktek saya di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 Kota Denpasar. Selamat siang Bu Dian. Untuk Bu Dian, silakan diperkenalkan diri. Baik, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, saya Luputu Dian Lestariani. Saya pengajar praktik di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9. Dan kali ini saya akan membersamai rekan CGP Boke dalam kegiatan pasca observasi dalam pembelajaran yang diobservasi adalah budaya ini. Silakan dilanjutkan untuk kegiatan pasca observasi. Ibu Dian, saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama Ibu Dayu. Selamat siang Bu Dayu. Selamat siang Boke. Bagaimana kabar Bu Dayu hari ini? Baik, sebentar baik. Boke sendiri bagaimana kabarnya? Secara kabar saya juga baik. Baik, dalam percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Dayu terkait dengan jalannya proses observasi di dalam kelas dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu Dayu lakukan. Baiklah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bu Dayu terkait jalannya proses pembelajaran yang sudah Ibu Dayu lakukan dan jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung seperti apa? Karena proses pembelajaran yang sudah saya laksanakan berjalan dengan baik dan lancar. Lalu perasaan saya sangat senang karena anak-anak pada saat saya melakukan pembelajaran terlihat sangat antusias, lebih aktif pada saat pembelajaran. Lalu mau mengemukakan atau mempresentasikan hasil dari jawaban-jawaban atau diskusi. Seperti itu, Dokter. Jadi saya juga sudah melihat tadi Bu Dayu dalam observasi sudah melakukan apa yang Bu Dayu jelaskan tadi. Nah, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran dan harapan Bu Dayu, apa harapan yang Ibu sampaikan? Apakah sudah tercapai atau bagaimana? Sudah Bu, oke. Tujuan pembelajaran dan harapan saya dalam pembelajaran kemarin yaitu yang pertama dengan membaca teks siswa dapat mengetahui zat nutrisi yang terkandung dalam makanan. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengelompokkan zat nutrisi makanan yang ada. Begitu. Seperti yang sudah saya amati juga, jadi harapan yang dicapai sudah dicapai dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian, bisakah Bu Dayu ceritakan kembali untuk area pengembangan yang Bu Dayu lakukan di dalam kelas, kemudian model pembelajaran yang Ibu gunakan, serta langkah-langkah atau tahapan pembelajarannya apa sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Baik, di sini area pengembangan yang sudah tercapai yaitu dengan pengetahuan di mana siswa dapat mengidentifikasi zat nutrisi yang terkandung dalam makanan. Lalu dengan keaktifan siswa saat mengikuti pembelajaran, kreativitas siswa dalam membuat atau mengelompokkan makanan yang mana termasuk karbohidrat, protein, dan vitamin, dan meningkatkan kemampuan siswa dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Pada saat pembelajaran kemarin saya menggunakan model pembelajaran PBL atau problem based learning, di mana langkah-langkahnya yang pertama yaitu melakukan orientasi siswa pada masalah. Saya akan memberikan masalah, lalu mengorganisasi siswa, membimbing penyelidikan siswa dalam individual maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karyanya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Sedangkan metode yang saya gunakan yaitu melalui penugasan, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Begitu, Bu. Jadi apa yang sudah Bu Dayu paparkan tadi untuk area pengembangan pengetahuan keterampilan sudah sesuai ya, jadi sudah Bu Dayu bisa apa yang diharapkan sudah tercapai sesuai yang observasi kita kemarin dan sekarang sudah terlaksana. Baiklah, nah menurut Bu Dayu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi
apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Setelah saya melakukan refleksi kemarin, area pengembangan pengetahuan siswa tentang zat nutrisi yang terkandung dalam makanan sudah sesuai dengan harapan yang saya ingin capai. Keaktifan siswa saat mengikuti pembelajaran sudah bagus, murid aktif dalam pembelajaran. Lalu kreativitas siswa dalam mengelompokkan zat nutrisi makanan itu sangat bagus. Lalu kemampuannya mempresentasikan hasil diskusi kelompok juga sangat baik dan anak-anak terlihat percaya diri untuk mengemukakannya. Di sini saya dapat simpulkan bahwa area pengembangan itu sudah berhasil, sudah capai seperti ini. Kemudian kalau kita berikan skor 1 sampai 10, keberhasilan yang sudah Ibu Dewi capai tadi kira-kira berada di posisi yang mana? Menurut saya sih masih di 8, Bu. Karena dalam hal ini masih beberapa hal yang perlu saya tingkatkan. Berarti Ibu Dewi sudah mencapai di posisi 8. Berarti untuk sempurna itu masih ada 2 lagi ya. Nah, untuk mencapai skor yang lebih tinggi atau sempurna mungkin 10, kira-kira upaya apa yang akan Ibu Dewi lakukan? Ada beberapa hal yang akan saya lakukan untuk mencapai skor yang lebih tinggi. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang proses pembelajaran yang telah saya lakukan dengan rekan siswa, menyampaikan kendala-kendala yang saya hadapi. Lanjut pencapaian tujuan pembelajaran saya saat pembelajaran di kelas, kemudian mencari solusi bersama dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Kedua, saya mencari referensi mengenai model pembelajaran dan metode pembelajaran yang menarik dan menantang bagi murid. Ketiga, saya harus menyiapkan pembelajaran dengan matang sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan tepat. Sekali langkah-langkah yang dilaksanakan untuk mencapai poin-poin itu. Oke, baiklah kita ke pertanyaan berikutnya. Nah, menurut Ibu, kegiatan mana yang sudah berjalan baik dan kegiatan mana yang perlu Ibu Dewi tingkatkan dalam pembelajaran selanjutnya? Menurut saya, kegiatan pembelajaran yang sudah berjalan dengan baik yaitu pertama, kegiatan siswa dalam melakukan diskusi kelompok dalam mengerjakan LKPD yang diberikan. Siswa sudah berani menyampaikan pendapatnya dan menuliskan kesimpulan dari hasil diskusi kelompok. Kedua, kegiatan Ayo Berkreasi. Semua siswa sudah mampu mengelompokkan zat nutrisi makanan yang terkandung, misalnya karbohidrat, vitamin, dan lemak seperti itu. Lalu kemudian pada akhir pembelajaran saya melakukan refleksi terhadap apa yang sudah dipelajari dan siswa mampu mengungkapkan perasaannya pada saat mengikuti pembelajaran yang telah dilakukan. Kegiatan yang perlu ditingkatkan menurut saya yaitu saat awal menyampaikan pembelajaran, beberapa anak masih ada yang kurang konsentrasi dan kurang aktif dalam menjawab pertanyaan yang telah saya ajukan. Itu program. Baiknya Bu Dewi, berarti tadi ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan ya. Walaupun sebenarnya sudah banyak hal yang sudah bagus ya. Jadi untuk kesempurnaan memang perlu kita refleksi dan memperbaiki lagi, mau disempurna lagi. Kemudian menurut Ibu Dewi, apakah kendala yang Ibu Dewi hadapi tadi itu dalam proses pembelajaran itu seperti apa kendala-kendalanya? Kendala yang saya hadapi yang pertama, kurangnya konsentrasi siswa saat saya menyampaikan materi. Masih ada yang kurang fokus dia, Bu. Lalu yang kedua, keaktifan siswa dalam menjawab pertanyaan yang saya ajukan itu masih kurang. Banyak terlihat terlihat seperti itu. Jadi dari kendala tadi, kurangnya konsentrasi, kemudian aktifan siswa, ada yang masih pasif ya, walaupun sebagian besar saya lihat di kelas sudah beberapa besar anak sudah aktif ya. Jadi apa yang kira-kira Bu Dewi lakukan untuk menghadapi kendala-kendala tadi? Karena pada saat pembelajaran situasi di luar kelas sedang ramai ya Bu ya. Kemarin itu ada yang sedang di TK itu siswa ribut, jadi anak-anak terlihat kurang fokus. Kemudian saat menjawab pertanyaan siswa juga kurang aktif karena siswa masih dalam keadaan belum fokus saat mengikuti
pembelajaran. Apalagi saya pas itu melakukannya siang hari gitu, karena itu sudah mulai tidak fokus. Nah, sekali Budayu ya, seperti yang sudah saya amati juga, yang pada saat Budayu melakukan pembelajaran, di mana keadaan sekitar kurang kondusif. Ada TK di sebelah, kemudian karena sudah waktunya agak siang, jadi anak-anak terlihat mengantuk. Oke. Lalu ke depannya, untuk mengatasi hal tersebut, kira-kira apa yang akan Budayu lakukan? Jika suasana belajar di kelas tidak memungkinkan pembelajaran yang kondusif, saya akan mengajak mereka untuk melakukan pembelajaran di luar, seperti di kelas. Jadi yang sangat kreatif sekali ya, suatu inovasi di mana apapun keadaannya siswa akan tetap belajar dengan menyenangkan seperti itu. Oke. Kemudian apa harapan dan rencana Budayu untuk pembelajaran selanjutnya? Jadi harapan saya untuk pembelajaran selanjutnya adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna bagi siswa dan menyenangkan, meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, dapat memotivasi siswa sehingga bisa lebih mandiri dan percaya diri. Selain itu merancang strategi metode pembelajaran yang efektif dan menggunakan media pembelajaran yang menarik, serta melakukan refleksi terhadap apa yang sudah dilakukan. Mudah-mudahan apa yang Budayu rencanakan tadi dapat terrealisasi dengan baik dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi sebagai kita ya, mendapatkan pembelajaran sebelumnya Budayu. Saya tunggu nanti ya cerita Budayu, apakah rencana yang Ibu Budayu sebutkan tadi itu bisa terrealisasi dengan baik. Kira-kira kapan Ibu Budayu Ibu akan melakukan perubahan seperti rencana yang sudah Ibu Budayu sampaikan tadi? Tentunya secepatnya ya Bu Oke, saya akan melaksanakan perubahan tersebut. Jadi semakin lebih cepat semakin baik ya, semakin bermanfaat untuk ada di kita. Oke Bu, jadi hasil observasi ini akan saya catat di dalam form supervisi akademik Budayu. Nah sekarang kira-kira apa yang bisa Ibu Budayu dapatkan dari proses yang sudah kita lakukan ini, yaitu observasi yang kepastian sekarang? Tentunya banyak hal yang saya dapatkan, terutama pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan murid. Seperti itu. Baik Budayu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu Budayu rencanakan bisa terrealisasi secepatnya. Oke. Baik, untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu pengajar praktek, Ibu Luputu Dian Lestariani sebagai pengajar praktek di Pendidikan Guru Pembinaan Angkatan 9 untuk memberikan umpan balik